pelayan tersistematis. Oni-chan, datanglah ke mansion. Ucap Kuni di telepon. 15 menit kemudian, Oni-chan datang diantar oleh Mohan. Setelah itu, Oni-chan berkeliling rumah, sementara Kuni dan yang lain duduk-duduk santai di ruang utama mansion tersebut. Mohan, berapa banyak anggota yang sudah kamu kumpulkan? Tanya Kuni. Totalnya ada 105 orang tuan. Ucap Mohan. Bukankah itu masih jauh dari kata 1000 Mohan? Ucap Kuni yang menandakan ketidakpuasaannya. Maaf tuan, untuk sekarang sulit sekali mencari anggota baru. Ucap Mohan. Katakan Mohan, berapa gajimu di sini? Berapa tunjanganmu sebulan? Dan apakah aku tidak memenuhi kriteriamu untuk memimpin beberapa ribu orang? Ucap Kuni yang mendapat gelengan dari Mohan tanda dia sangat baik di sini. Dengar Mohan. Setelah aku pindah ke sini, kehidupan istri-istriku harus terjamin saat aku keluar kota. Jika kejadian terakhir terjadi lagi, maka kepalamu yang jadi taruhannya. Ucap Kuni yang tentu saja mengejutkan Mohan. Jangan khawatir tuan, kami akan melindungi Nyonya Mirza dengan nyawa kami. Itu janji setia kami pada Anda. Ucap Mohan mantap. Semenjak kenal dengan Kuni, Mohan merasa cocok dengan lingkungan di sekitar Kuni. Di mana hidupnya lebih damai dan aman karena kekuatan Kuni yang sangat mengerikan. Di samping itu, gaji dan tunjangan Kuni sangat cocok untuk mereka yang sudah berkeluarga ataupun masih bujang. Apalagi sejak apartemen yang dibangun oleh Kuni untuk karyawannya sangat baik serta layak sekali. Sehingga Mohan dan beberapa orang yang sudah menikah langsung membawa keluarga mereka ke apartemen baru itu. Kun, aku sudah melihat semua isi mansion ini. Untuk kamera kita butuh sekitar 100 buah. Di samping itu, kita butuh membangun menara di setiap sudut mansion ini, serta penjaga yang mencapai 50 orang di setiap shiftnya. Terang Oni-chan. Silahkan atur sendiri Oni-chan, untuk masalah biaya, aku tidak memedulikannya. Ucap Kuni. Baiklah Bad Boy. Kalau begitu aku mau pulang dulu. Beritahu aku jika menaranya sudah jadi. Ucap Oni-chan. Hei Oni-chan, bukankah aku menyuruhmu tadi? Tanya Kuni. Dasar OKB, dengar Kun. Kamu harus merekrut beberapa orang lagi untuk melayani istri-istrimu dan juga rumah ini. Pelayan, chef, tukang kebun, babysitter dan lain-lain kamu masih belum punya sama sekali. Apa kamu tidak kasihan dengan Vela yang harus melayanimu baik itu urusan ranjang ataupun urusan perutmu? Aku sih kasihan, selain harus memasak. Mereka juga kamu suruh bertani. Ucap Oni-chan yang membuat Kuni sedikit terkejut dan tentunya malu juga. Tapi apa yang dikatakan Oni-chan ada benarnya juga di mana memang untuk urusan memasak adalah tugas Vela dan Mela. Bersih-bersih juga Vela dan Mela, serta pekerjaan rumah tangga lainnya juga dikerjakan oleh Vela dan Mela. Kedua kakak beradik ini yang selalu menjaga rumah Kuni tanpa pamrih. Baiklah Bawel, pergilah. Ucap Kuni pada Oni-chan. Setelah Oni-chan pergi, Kuni lalu menghampiri Vela dan memeluknya. Kali ini Kuni benar-benar berterima kasih pada Vela karena mau menjaga rumahnya. Tidak perlu Kun, aku senang karena kamu mau menyelamatkan kami berdua. Yang bisa aku berikan untuk membalas kebaikanmu adalah jiwa dan raga ini. Ucap Vela yang juga tulus mencintai Kuni. Kuni ingin sekali bermain dengan Vela. Tapi ada Puspita di sampingnya, jadi dia hanya memeluk Vela dengan erat. Belum ada sehari, mereka kembali ke rumah Kuni yang ada di Silver Lake Block A nomor 15, di mana kali ini Kuni mengumpulkan semua istri dan calon istrinya. Di mana Dewi, Sisal, Puspita dan Vela telah resmi menjadi istri sah Kuni. Sedang ketiga wanita lainnya seperti Mona, Lisa, dan Mela masih enging-eng. Saat Lisa dan Mona sampai di rumah Kuni, mata semua orang langsung tertuju pada Lisa. Siapa lagi ini, batin semua orang. Sementara Lisa jelas sangat terkejut sekali. Mungkin dia tahu jika Kuni pernah menikah sebanyak 3 kali. Tapi ini ada 5 wanita di depannya yang membuatnya mau pingsan. Apalagi saat melihat para Sisal dan Dewi yang membuatnya semakin minder. Terus terang saja, dari ketujuh wanita yang ada di ruangan itu, yang tercantik adalah Dewi dan yang biasa-biasa saja adalah Lisa. Di mana urutan standar kecantikannya adalah Dewi, Sisal, Puspita, Mela, Vela, Mona dan Lisa. Dengar kalian. Dia Lisa. Dan Lisa dari kiri ke kanan. Mela, Vela, Puspita, Sisal dan Dewi. Terang Kuni yang membuat semuanya menyapa Lisa dengan sapaan sedikit terpaksa. Mungkin ini yang dirasakan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari pertama. Yaitu ada kecemburuan di setiap senyum mereka. Baiklah karena kalian saling kenal. Sisal, aku ingin kamu dan Mona berbaikan. Karena bagi aku, kalian semua itu sama. Aku mengumpulkan kalian di sini selain membahas sesuatu. Aku juga ingin kalian hidup rukun. Terang Kuni yang membuat Sisal sedikit tertunduk. Yang pertama, aku akan mengajak kalian semua tinggal di mansion yang baru aku beli. Ucap Kuni yang berhenti sebentar sambil melihat reaksi semua orang. Dewi santai, Sisal masih tertunduk. Vela dan Puspita biasa saja. Mela sedikit tersenyum. Mona dan Lisa tentu saja terkejut karena mereka tidak diberitahu sebelumnya. Sisal, apa kamu keberatan? Tanya Kuni. Sisal hanya menggeleng sambil menunduk yang membuat Kuni sedikit bingung. Ah sudahlah. Yang kedua, masalah rumah. Tentang masak, bersih-bersih,
menjaga anak-anak dan juga kegiatan lainnya. Aku ingin mendengar saran kalian. Ucap Kuni. Sayan, untuk masalah pelayan, aku bisa membawa semua pelayanku. Ucap Dewi. Untuk masalah kebun, aku punya kenalan Kun. Ucap Mona. Baiklah, untuk masalah ini aku ingin kalian membicarakannya dengan Sisal. Ucap Kuni yang membuat Sisal terkejut. Dan ini yang ketiga sekaligus yang utama. Kalian ada 7 orang dan sama seperti 7 hari dalam kalender. Jadi aku akan membagi masing-masing jadwal tidur kalian sesuai undian yang akan kalian ambil. Terang Kuni yang membuat semua orang terkejut. Bahkan Mela lebih terkejut karena dia masuk di daftar itu. Tuan, apa aku termasuk? Tanya Mela. Tentu saja, aku malah menantikan malam denganmu. Goda Kuni pada Mela. Semua wanita yang hadir langsung heboh saat mendengar permintaan Kuni tersebut yang mana itu sangat mengejutkan bagi semuanya. Bab 242. Membuat Vela bahagia. Tentu saja, aku malah menantikan malam denganmu. Goda Kuni. Baiklah, karena Sisal adalah wanita yang pertama kali aku nikahi di antara kalian. Maka orang pertama yang mengambil undian adalah Sisal. Kemudian Dewi, Mona, Vela, Puspita, Lise, dan yang terakhir adalah Mela. Ya bisa dibilang Mela bukannya memilih, tapi bisa dibilang pasrah karena dia sudah tak bisa memilih lagi. Terang Kuni. Setelah itu, mereka mengambil undian masing-masing dan setelah hasilnya keluar, semua wanita itu sedikit gugup saat mengetahui jika mereka memiliki waktu sendiri dengan Kuni. Jadi yang hari Senin adalah Mela, Selasa Lisa, Rabu Sisal, Kamis Dewi, Jumat Mona, Vela Sabtu dan Minggu adalah Puspita. Sekarang hari Sabtu dan nanti malam aku akan bersama Vela. Ucap Kuni lalu memeluk Vela. Oh ya, untuk urusan rumah kalian bisa berbicara dengan Sisal. Ucap Kuni lagi. Setelah itu Kuni mengajak Vela keluar. Kali ini Kuni mengajak Vela ke taman hiburan. Bisa dikatakan mereka akan kencan untuk pertama kalinya. Apalagi saat mengingat jika Vela selama ini selalu mengurus segala keperluannya. Jadi tidak mengherankan jika Kuni ingin membahagiakan Vela. Pasar malam yang ada di sekitar rumahnya memang sangat ramai. Apalagi hari ini adalah akhir pekan. Sehingga banyak muda-mudi yang saling bergandengan tangan untuk menikmati suasana pasar malam ini. Hal itulah yang membuat Vela langsung memeluk lengan Kuni. Sementara Kuni yang sedikit terkejut lalu merangkul Vela yang membuat Vela senang sekali. Sejujurnya ini pertama kalinya Vela ke taman hiburan seperti ini. Apalagi dia juga diajak ke sini oleh seorang laki-laki yang menurutnya adalah pahlawan. Di mana dia sangat menginginkan hidup bersama dengan laki-laki itu untuk selamanya. Kun, apa menurutmu aku anak kecil? Ucap Vela. Aku tak tahu. Tapi kelihatannya kamu senang sekali. Ucap Kuni yang membuat wajah Vela sedikit memerah. Setelah itu, mereka bermain permainan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa dan Vela terlihat bahagia sekali. Di sela-sela kebahagiaannya, dia bersyukur karena telah memiliki laki-laki seperti Kuni. Meskipun dia sadar tak bisa memiliki Kuni seutuhnya, tapi dia tetap merasa bersyukur karena Kuni telah memilikinya seutuhnya sehingga dia memang bertekad akan melayani Kuni sebaik-baiknya. Juragan Kun. Sapa seseorang pada Kuni. Kuni yang tak asing pada suara itu, lalu menoleh dan melihat jika itu adalah suara teman lamanya Fajar. Jar, kebetulan kita ketemu di sini. Sapa balik Kuni. Iya terakhir pas makan bersama itu Kun. Sama siapa kamu kesini Kun? Tanya Fajar. Aku. Sama istriku Jar. Ucap Kuni lalu menunjuk Vela yang sedang main ayun putar. Loh, kok beda lagi Kun? Tanya Fajar yang bisa dibilang selain kepo. Fajar juga hafal dengan istri Kuni yang pernah diajak ke pantai ataupun makan bersama itu. Yang itu satunya lagi Jar. Ucap Kuni santai. Lah, memangnya kamu punya istri berapa Kun? Tanya Fajar penasaran. Ya apa kok lebih dari 1 Jar? Ucap Kuni. Lebih dari 1 apanya Kun? Kemarin yang dibawa ke pantai 2. Pas makan bersama juga 2. Sekarang 1 dan semuanya beda-beda. Berarti kan 5 Kun kalau di total? Ucap Fajar. Ya sekitar segitulah. Maklum Jar. Sekarang aku sukses. Jadi kalau bisa tiap hari ganti. Canda Kuni yang membuat Fajar tak lagi membahas istri Kuni. Gimana Jar beberapa hari ini? Katanya kamu on beat lagi. Tanya Kuni pada Fajar. Ya begitulah Kun. Sekarang enakan ojol. Apalagi pasti bijakannya ganti lagi. Minimal sehari bisa bawa uang 200 ribuan. Daripada ikut orang gak sampai segitu. Terang Fajar. Wah ada peningkatan ini. Jadi masih sama Sugeng dan Gempi dong kamu? Tanya Kuni. Kalau Sugeng sih masih. Cuma kalau Gempi gak Kun. Gempi kan udah kerja ikut orang lain. Terang Fajar. Oh gitu. Padahal ojol udah ada perubahan ya Jar. Ucap Kuni. Sementara Kuni dan Vela sedang asyik ke pasar malam, di rumah Kuni, suasana tegang tersaji di ruang keluarga di mana Mona dan Sisal sedang bersih tegang. Meskipun Mona belum secara sah menjadi istri Kuni, tapi di sini, Mona dan Sisal memiliki hak yang sama, sehingga Mona tak ingin mengalah untuk kali ini. Sisal, memangnya apa yang membuat kamu gak suka sama aku? Tanya Mona. Aku gak suka sama kamu. Aku aja gak kenal denganmu. Balas Sisal. Kamu aku bahkan heran dengan kamu. Kamu seperti orang gila yang tak perlu alasan untuk membenci seseorang. Ucap Mona.
Kamu yang gila ah. Kamu itu sepupu Kuni. Tapi kenapa kamu mengejar-ngejar dia? Teriak Sisal. Jauh sebelum kamu kenal Kuni, aku sudah kenal duluan. Ucap Mona. Tidak. Gara-gara kamu Kuni tidak menyukaiku. Ucap Sisal. Kenapa gara-gara aku? Aku bahkan tidak mengenalmu sebelumnya. Ucap Mona. Kita pernah ketemu sebelumnya saat kamu SMA kelas pertama. Di situ kamu merebut Kuni dariku. Ucap Sisal. Pernah ketemu? Kamu pasti bohong. Ucap Mona. Tidak, aku tidak bohong. Aku pernah ketemu kamu dan Kuni saat acara beasiswa keluarga Hartanto. Di sana aku jatuh hati dengan Kuni. Tapi Kuni lebih memilih kamu. Ucap Sisal yang membuat Mona bingung. Aku gak ngerti yang kamu maksud. Ucap Mona. Lalu Sim berpindah di mana saat Sisal yang masih kelas 2 SMP jatuh cinta dengan Kuni yang menjadi murid kelas 1 di SMA Taruna. Di situ Sisal mengungkapkan perasaannya kalau dia jatuh hati pada pandangan pertamanya dengan Kuni. Tapi Kuni menolak Sisal dengan alasan karena Kuni telah menyukai wanita lain yang saat ditunjuk oleh Kuni adalah Mona. Meskipun sejujurnya Kuni juga punya rasa dengan Sisal, tapi Kuni sadar jika dirinya adalah anak orang biasa yang tak bisa disandingkan dengan Sisal. Oleh sebab itu, Kuni memberi kenang-kenangan hadiah gelang pada Sisal agar dia mengingat jika dirinya punya perasaan dengan Sisal. Disitulah awal mulanya Sisal benci dengan Mona. Dan akhirnya dia melampiaskannya dengan berpacaran sama Ivan Arlan. Tangan kanan seorang mafia di kota Red. Meskipun awalnya coba-coba, tapi dia beneran jatuh hati dengan Ivan dan tak berselang lama. Sebuah kecelakaan telah merenggut segalanya. Semua ingatannya sebelum kecelakaan telah hilang. Bab 243, Kebahagiaan Vela Sederhana. Saat semua ingatannya hilang, dia benar-benar seperti bayi. Hanya saja saat dia melihat Kuni membuatnya seperti telah lama mengenal Kuni sehingga dia kembali mengejar Kuni. Bahkan saat melihat Mona, dia juga sedikit ada kebencian, padahal saat itu ingatannya belum kembali. Baru setelah dia jatuh dari lantai 1 dan kepalanya langsung terbentur dengan lantai yang membuatnya tak sadarkan diri. Pada momen itu, setelah Sisal bangun, dia ingat kenangannya dengan Kuni dan Ivan. Tapi sampai sekarang Sisal merahasiakannya dari Kuni. Meskipun sejak kecelakaan itu, Sisal sedikit berubah karena lebih mendominasi. Biasanya dia akan mengalah dan memiliki sifat pula seperti Kinan. Pada saat dia mengingat semuanya, dia semakin benci dengan Mona dan inilah yang terjadi, di mana Mona merasa tersisih akibat ulah Sisal. Aku benar-benar tidak tahu maksudmu, Cia. Memang benar Kuni menyukaiku. Tapi itu dia ucapkan setelah pertemuanku dengannya di showroom mobil. Sedang saat sekolah, kami tidak pernah pacaran seperti yang kamu tuduhkan itu. Terang Mona. Kamu pasti bohong. Kuni sendiri yang bilang padaku jika dirinya menyukaimu, sehingga dia menolakku demi kamu. Ucap Sisal. Aku berani bersumpah jika selama sekolah kami tidak pernah pacaran. Mungkin kami sebangku, tapi tak ada hal yang istimewa di antara kami sampai kami lulus. Bahkan aku sempat menikah dengan pria lain karena aku dan Kuni mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Terang Mona. Di sini, Sisal mulai ragu-ragu. Dia tahu jika Mona memang sudah menikah sebelumnya. Apalagi saat dulu dia melamar di perusahaan ayahnya, Sisal sendiri yang menolak karena dia tak tahu punya hubungan apa dengan Mona sehingga saat dia melihat wajah Mona, terbesit kebencian yang tanpa dasar. Bahkan saat Mona mengatainya seperti orang gila yang membenci orang tanpa alasan itu benar adanya. Itu sebelum ingatannya kembali. Sudahlah, Cil. Setelah aku dengar-dengar, sepertinya di antara kalian hanya terjadi kesalahpahaman saja. Ucap Puspita. Sepertinya kakak Sisal terlalu mencintai suamiku. Sehingga dia ingin memiliki suamiku hanya untuknya saja. Timpa Dewi. Kak, lebih baik kita berdamai saja. Apalagi Tuan Kun sudah bersikap adil pada kita. Ucap Mela. Kali ini Sisal tambah bingung lagi. Di sisi lain ada yang membelah Mona, ada yang bersikap netral dan yang pasti tidak ada yang membelahnya. Hal ini yang membuat Sisal makin marah dan benci dengan Mona. Padahal dulu aku adalah korbannya. Sekarang kenapa aku yang menjadi tersangka batin Sisal? Diamlah kalian semua. Di sini aku yang berkuasa. Tidak ada yang boleh bicara tanpa izin dariku. Ucap Sisal arogan sekali. Dewi yang mendengar ucapan Sisal sangat terkejut sekali. Dia bahkan kecewa karena Sisal begitu mendominasi. Dewi lalu mendekati Sisal dan sedetik kemudian PLAAK. Aku kecewa dengan Mucil. Dulu kamu tidak searogan ini. Apa kamu lupa siapa orang yang mengizinkanmu untuk menikahi Kuni? Ucap Dewi lalu pergi. Mela dan Puspita juga ikut pergi. Sementara Mona dan Lisa masih terdiam. Bukan karena arogan Sisal. Tapi dia terdiam karena tamparan Dewi. Seorang bidadari bisa marah juga batin Lisa. Mon, ayo kita pergi juga. Ucap Lisa. Aku tidak ingin pergi. Aku ingin menyelesaikan masalahku dulu. Ucap Mona. Tapi Mon. Ucap Lisa. Sisal. Aku harap setelah ini hubungan kita baik-baik saja. Entah itu saat kita sekolah dulu ataupun sekarang. Situasinya bisa dikatakan sama. Yang mana kita sama-sama menyukai laki-laki yang sama. Dan kita bisa memilikinya bersama-sama. Ucap Mona. Meskipun Sisal mendengarnya, tapi dia tak merespon ucapan Mona. Entah apa yang ada di pikiran Sisal saat ini. Tapi sejujurnya Sisal sendiri juga tidak tahu.
Sebegitu bencinya dia sama Mona sampai-sampai Mona ingin berdamai dengannya pun tak digubris olehnya. Ayo Mon kita pergi. Lihatlah. Bahkan dia tidak merespon ucapanmu untuk berdamai. Jadi kita pergi saja. Ucap Lee selalu menarik Mona. Akhirnya diskusi mereka berakhir dengan tidak adanya hasil yang diinginkan oleh Kuni. Selain Sisal dan Mona yang tidak berdamai. Perekrutan pegawainya juga nihil karena mereka belum membicarakan apapun dengan Sisal. Entah apa yang akan terjadi jika Kuni mengetahuinya. Sementara Kuni, karena larut malam. Dia mengajak Vela untuk menginap di mansionnya. Kali ini hanya ada mereka berdua sehingga Kuni sangat antusias sekali. Dia membayangkan betapa hebatnya Vela seperti terakhir kali saat dia tanpa sengaja meminum obat perangsang khusus wanita sehingga membuat Kuni sedikit kewalahan. Vel, apa kamu siap malam ini? Ucap Kuni yang menggoda Vela. Aku belum siap Kun. Maaf ya. Ucap Vela. Kenapa dengan dirimu? Bukankah kamu menginginkan ini? Ucap Kuni. Aku halangan Kun. Ucap Vela sedikit malu. Hah, sejak kapan? Bukankah tadi? Ucap Kuni terhenti. Aku mengetahuinya saat di toilet pasar malam tadi sebelum kita pulang. Terang Vela. Kuni jelas saja tidak mengetahui karena dia sebelumnya tidak diberitahu oleh Vela. Apalagi Vela selalu membawa satu buah roti lapis untuk berjaga-jaga dalam kondisi seperti ini sehingga dia tak membutuhkan bantuan Kuni untuk membeli roti lapis. Kenapa kamu gak bilang Vel? Ucap Kuni sedikit lesu. Tadi lupa, soalnya kamunya sih. Kasihkan ngobrol dan cerita dengan temanmu. Keluh Vela. Kuni hanya diam. Diam-diam mengutuk dirinya karena malam ini tentu saja hasratnya tak akan terlampiaskan. Dia bisa saja menyuruh Puspita ke sini. Tapi dia kasihan karena Puspita mungkin juga capek. Akhirnya mereka tidur. Meskipun dengan perasaan yang sedikit kesal di hati Kuni. Kun, terima kasih ya. Ucap Vela. Untuk apa Vel? Tanya Kuni. Terima kasih karena telah membahagiakanku. Aku bahagia bisa bertemu laki-laki sebaik kamu. Ucap Vela. Bukankah kamu tahu kalau aku itu orangnya kejam? Ucap Kuni. Menurut aku tidak. Kamu sangat baik sekali. Kamu mau menyelamatkanku dan adikku yang membuat kami sekarang hidup bahagia. Ucap Vela. Jadi kamu sekarang bahagia hidup denganku? Tanya Kuni. Apakah aku tadi kurang keras kalau aku memang bahagia hidup denganmu? Ucap Vela tegas dan sedikit keras agar Kuni bisa mendengarnya dengan jelas. Bab 244. Musuh keluarga Jayandairu. MULTON. Oke baiklah. Sekarang kita tidur. Dan besok aku tidak sabar menunggu hasil yang akan kita dapat. Ucap Kuni. Sementara di kota Sun, Nyonya Baibara tiba-tiba terkejut saat mendengar dari pengawalnya jika semua informasi tentang Kuni sudah tertutup. Bahkan ahli IT-nya tidak bisa menggali ataupun menemukan informasi yang berkaitan dengan Kuni. Itu yang membuatnya sedikit aneh. Padahal kemarin dia bisa mendapat apapun dengan mudah. Besok pagi kita menemuinya lagi. Ucap Nyonya Baibara pada pengawalnya. Baik Nyonya. Tapi sebelum itu, adik Anda, Francisca sedang mengalami masalah dengan mafia ular kapak. Francisca tanpa sengaja menyinggung Malton yang membuat Malton murka dan menyiksa Francisca. Ucap sang pengawal. Apa? Beraninya dia? Ucap Nyonya Baibara. Kumpulkan pasukan, kita akan membasminya sekarang juga. Ucap Nyonya Baibara arogan. Tapi Nyonya. Ucap pengawal berhenti karena takut melawan perintah Nyonya Baibara. Bicara yang jelas. Ucap Nyonya Baibara. Pasukan elit yang dibentuk Tuan sedang bersemedi dan akan pulang tepat 5 hari lagi. Praktis kita hanya punya barikade pertama dan kedua. Dan itu sedikit mustahil untuk mengalahkan geng Malton Nyonya. Apalagi Edric bergabung dengan Malton Nyonya. Terang pengawalnya. Novan, apalagi informasi yang kamu punya? Ucap Nyonya Baibara. Semua informasi sudah saya sampaikan seluruhnya Nyonya. Ucap pengawalnya yang bernama Novan ini. Baiklah, sekarang juga kita ke sana untuk menjemput Francisca. Ucap Nyonya Baibara. Kali ini fokus Nyonya Baibara terpecah akibat ulah adiknya. Dia yang penasaran dengan Kuni serta statementnya yang mengetahui anak kandung suaminya merasa dilema. Di sisi lain dia ingin segera mengetahui maksud Kuni. Tapi di sisi lain keluarganya sangat berharga. Sehingga dia mendahulukan urusan keluarganya daripada rasa penasarannya dengan Kuni. Sesampainya di sana, di sebuah mansion yang terbilang kecil, Malton terkejut saat mendengar rombongan Nyonya Baibara berbondong-bondong menuju ke mansionnya. Meskipun dia tahu jika Francisca adalah adik dari Nyonya Baibara. Tapi tindakannya kali ini tepat karena Francisca berani menyinggungnya di klub miliknya. Tuan, Nyonya Baibara ada di depan gerbang. Ucap pengawalnya. Biarkan dia masuk. Ucap Malton. Malton, kamu beraninya menyiksa adikku? Teriak Nyonya Baibara pada Malton. Dulu saat Tuan Leo Hadijayandaru masih hidup, Malton bukanlah apa-apa. Kekuasaan Tuan Leo begitu dikdaya sehingga usaha Malton tidak berkembang dan terancam bangkrut. Hanya saja sejak meninggalnya Tuan Leo, Malton kembali merintis usahanya dan berkembang pesat seperti ini. Sejak meninggalnya Tuan Leo, Malton sudah tidak takut lagi dengan keluarga besar Jayandaru. Apalagi saat mengingat jika keluarga besar Jayandaru tidak mempunyai keturunan. Praktis tinggal menunggu kematian semua istri-istri Tuan Leo.
maka dia bisa menguasai kota Sun ini. Nyonya Baibara, silahkan duduk. Jangan marah-marah begitu. Ucap Malton sedikit menghina. Jangan basa-basi lagi. Cepat lepaskan adikku. Jika tidak aku akan memusnahkanmu. Teriak Nyonya Baibara. Oh Nyonya Baibara. Aku takut mendengarnya. Ucap Malton dengan senyuman licik di sudut bibirnya. Aku tidak akan mengganggu jika adikmu bisa menjaga mulutnya. Perkataannya telah menyakitiku saat dia dengan lantangnya menghinaku di klubku sendiri. Ucap Malton. Dengar Malton. Aku tak ingin berdebat denganmu. Jika kamu tak ingin melepasnya, kali ini aku akan memberimu waktu selama 5 hari. Setelah 5 hari maka itu akan menjadi akhir keluargamu. Ucap Nyonya Baibara dengan sangat arogan. Nyonya Baibara. Teriak Malton saat keluarganya diancam oleh Nyonya Baibara. Malton ingin sekali menghabisi Nyonya Baibara saat itu juga. Tapi saat melihat rombongan yang jumlahnya lebih dari 200 orang itu membuatnya sedikit minder. Apalagi anak buahnya yang ada di mansionnya hanya sekitar 50 orang saja. Dan lagi Edric tidak ada di sampingnya yang membuatnya melepaskan Nyonya Baibara malam ini. Sementara pagi telah datang dengan cepat di mana kali ini Kuni mengajak Vela pulang. Sesampainya di rumah, Kuni disambut oleh Puspita karena hari Minggu ini jadwalnya Puspita melayani Kuni. Kemana semua orang Pit? Tanya Kuni. Mungkin masih tidur. Jawab Puspita. Ini gak mungkin, lihatlah ini sudah jam ke-10. Ucap Kuni. Aku juga tidak tahu Kun, hanya Mela yang bangun dan sarapan denganku. Ucap Puspita. Terus Sisel. Dewi, Mona dan Lisa mana? Tanya Kuni. Kalau Dewi pergi ke rumahnya, Sisel masih di dalam kamarnya. Sedang Mona dan Lisa sudah pulang kemarin malam. Terang Puspita. Hah, sudah pulang? Mereka tidak tidur di sini? Tanya Kuni keheranan. Tidak Kun, mereka pulang setelah berdebat dengan Sisel. Ucap Puspita. Berdebat? Apa yang terjadi? Ucap Kuni. Puspita lalu menceritakan semuanya, dari keluhan Sisel sampai masa lalu yang diceritakan oleh Sisel. Dari sikap Sisel yang berubah serta Dewi yang kecewa dengan sikap Sisel yang arogan itu. Semua Puspita ceritakan secara detail dan terperinci, tentunya dengan cerita yang sebenarnya dan tanpa ada bumbu-bumbu tambahan lainnya untuk memperparah masalah yang sedang dialami oleh Sisel dan Mona. Setelah selesai bercerita, Puspita melihat wajah Kuni yang senang bercampur bingung. Dia ingin sekali bertanya, tapi dia mengurungkan niatnya. Yang penting dia sudah menceritakan kejadian tadi malam secara terperinci dan jujur. Baiklah, aku akan menemui Sisel sebentar. Ucap Kuni lalu dia pergi ke kamar Sisel. Sisel ini aku, ucap Kuni lalu membuka pintunya. Saat masuk, Kuni melihat Sisel yang tidur sambil terduduk. Kuni menyimpulkan jika semalam Sisel tak bisa tidur dan terus memikirkan masalahnya sehingga tanpa sadar dia tertidur pagi ini dan tidak bangun meskipun Kuni telah bicara dengan keras tadi. Akhirnya Kuni duduk di samping Sisel dan tanpa sadar, Sisel menyandar di bahu Kuni tanpa sepengetahuan Sisel sendiri. Lama sekali Kuni menemani Sisel sampai jam 1 siang. Waktunya makan siang. Sisel terbangun dan kaget saat melihat Kuni ada di sampingnya. Kun kamu? Ucap Sisel. Kuni yang tak berkata apa-apa lalu menggendong Sisel untuk mandi bersama. Apalagi sudah lama sekali Kuni dan Sisel tidak mandi bersama, dan hal ini juga yang Kuni rindukan. Apalagi semalam Kuni juga tidak mendapat jatah dari Vela sehingga apa salahnya jika kali ini bermain dengan Sisel. Bab 245. Pengakuan dari Kuni. Kun kamu? Ucap Sisel. Sudah, ayo mandi dulu. Ucap Kuni lalu menggendong Sisel. Setelah di dalam, awalnya mereka mandi dengan santai. Setelah selesai mandi, Kuni lalu mencium Sisel dan mencumbuinya yang membuat Sisel sedikit terkejut. Biasanya saat Kuni meminta, dia akan berkata sebelumnya. Tapi kali ini tanpa pemberitahuan. Kuni langsung menciumnya dan mencumbunya yang membuat Sisel hanya bisa pasrah. Apalagi ini sudah lama Sisel inginkan sehingga tanpa kata, Sisel membalas cumbuan Kuni. Desas Sisel saat mulutnya tertutup bibir Kuni, tapi tangan Kuni meremas-remas gunung kembarnya. Lama sekali mereka bergumul hampir 5 menit. Setelah dirasa birahinya telah memuncak. Kuni lalu duduk di kloset duduk dan mengarahkan Sisel untuk duduk di atasnya. Tentunya dengan tonggaknya yang keras, panjang besar itu diarahkan ke mahkota milik Sisel. Kali ini tanpa berlama-lama lagi, asyik desas Sisel saat tonggak Kuni masuk seutuhnya. Oh Kuun. Oh nikmat Kuun. Racau Sisel saat dia menaik turunkan pinggangnya. Kuni yang kedua tangannya memegang pinggang Sisel, sedang mulutnya memetik buah yang bergelantungan dan menjilatinya yang membuat Sisel makin keenakan. Tak jarang Kuni menyedotnya yang membuat Sisel sedikit tersentak kaget akibat sedotan Kuni yang sedikit liar itu. Oh Kun, terus Kun, terus. Racau Sisel. Cil, apa kamu menikmatinya? Ucap Kuni. Sisel hanya mengangguk lalu menyodorkan mulutnya ke mulut Kuni sambil pinggangnya naik turun menikmati setiap gesekan demi gesekan di antara tonggak dan dinding mahkotanya. Tak jarang seringkali tonggak Kuni menyentuh bagian terdalam mahkota Sisel yang membuat Sisel merasakan kenikmatan yang beberapa hari ini dia inginkan tapi tidak kesampaian. Oh Kuun, lebih keras Kuun. Ucap Sisel. Lalu Kuni menaik turunkan pinggang Sisel dengan cepat sambil mengulum bibir Sisel yang semakin menambah kenikmatan di antara keduanya.
Sesh, desah panjang Sisal saat Sisal telah mencapai klimaksnya. Aheh, aheh, aheh. Suara nafas Sisal yang menggebu-gebu akibat naik turun yang dilakukannya. Masih dengan posisi yang sama. Tapi aktivitas mereka benar-benar terhenti. Bahkan jarak wajah mereka hanya sekitar 15-20 cm. Ada apa, Kun? Kenapa kamu melihatku seperti ini? Ucap Sisal. Aku sudah tahu semuanya, Cil. Aku tahu kamu sudah mengingat pertemuan pertama kita saat di SMA Taruna. Aku ingat kamu mengucapkan kata cinta untukku dan saat itu aku menolaknya. Aku ingat betul kejadian itu dan sejujurnya itu adalah kesalahan terbesarku. Ucap Kuni. Kamu tidak marah, Kun, karena aku menyembunyikannya darimu. Ucap Sisal. Aku, tentu saja tidak. Untuk apa aku marah jika itu adalah kesalahanku sendiri? Ucap Kuni. Kesalahanmu sendiri. Ucap Sisal. Iya, Cil. Apa yang terjadi di antara kamu dan Mona adalah kesalahanku. Sejujurnya dulu aku menolakmu bukan karena Mona. Tapi karena aku minder jika harus memiliki hubungan yang spesial denganmu. Apalagi kamu dari keluarga orang kaya sedangkan aku hanyalah keluarga biasa-biasa saja. Sehingga tanpa sadar aku membuat alasan secara spontan di mana aku menyukai Mona. Padahal sebelumnya aku tidak punya perasaan dengan Mona saat menolakmu. Aku hanya asal menunjuk saja dan kebetulan gadis itu adalah Mona. Dulu aku sedikit menyukaimu. Tapi perbedaan status keluarga kita yang membuat aku menolakmu. Anehnya, 1 tahun kemudian aku benar-benar jatuh cinta dengan Mona tapi perasaan itu aku pendam dan tak pernah sekalipun aku ungkapkan ke Mona. Jadi, masalah yang kalian hadapi kali ini adalah murni kesalahpahaman yang terjadi akibat ulahku. Terang Kuni yang membuat Sisal sangat terkejut. Kun, kamu jahat. Ucap Sisal lalu mencumbui Kuni. Sisal yang tahu kebenarannya sedikit lega sekarang. Dan bahkan dia memikirkan kata Mona yang mengatakan jika dirinya adalah orang gila itu benar. Tanpa mengetahui kebenarannya, dia membenci Mona dari setengah hidupnya tanpa dasar. Hal itulah yang membuatnya seperti gadis bodoh yang hanya memakai perasaan tanpa akal sama sekali. Sementara Kuni yang mendapat sambutan ciuman dari Sisal langsung meresponnya. Apalagi selama cerita tadi, tonggaknya masih tertanam di mahkota Sisal yang membuatnya sangat-sangat bernafsu. Apalagi dirinya belum mencapai klimaksnya sehingga kali ini Kuni menikmatinya tanpa penyesalan. Dia mencumbui Sisal penuh perasaan yang membuat Sisal melayang-layang di awan bagai layangan yang terbang dan membuat orang yang memainkannya senang sekali. Kun, Sisal kami sudah menunggu kalian untuk makan bersama. Teriak Puspita dari luar kamar. Kuni yang mendengarnya lalu berhenti. Sementara Sisal yang sedang terbang tiba-tiba jatuh dan membuatnya terkejut saat Kuni tiba-tiba berhenti mencumbuinya. Sisal tak mendengar ucapan Puspita karena pendengarannya tak setajam Kuni. Ada apa berhenti Kuun? Ucap Sisal. Oh, tidak ada. Aku hanya suka melihat wajah wanita yang sedang dikendalikan nafsu birahi sepertimu. Dalih Kuni lalu melumat habis bibir Sisal. Setelah beberapa saat setelah gairah mereka kembali memuncak. Kuni lalu berdiri sambil menggendong Sisal. Kemudian dia menggenjot Sisal dalam posisi The Hanging Garden di mana dalam posisi ini. Kuni yang berdiri lalu meraih pinggul Sisal dan menaik turunkannya. Apalagi Sisal yang didekatkan ke dinding membuat tonggak Kuni bisa mencapai bagian terdalam rahim Sisal yang membuat Sisal kembali merasakan kenikmatannya. Oh Kun, oh nikmat Kun, ucap Sisal. Tenang sayang, kita akan menyelesaikannya sebentar lagi. Ucap Kuni lalu menciumi Sisal sambil memompanya. Sisal yang terkulai hanya bisa pasrah sambil menikmati setiap tusukan-tusukan yang diberikan oleh Kuni. Dia sangat menikmatinya sampai-sampai dia akan mencapai klimaks keduanya. Oh Kuun, lebih cepat Kuun, ucap Sisal. Kuni yang tahu kode Sisal, langsung memompanya dengan cepat yang membuat Sisal mendesah dengan kerasnya. Oh Cil, ayo Sil. Asgi. Oh agak Kuun desah panjang Sisal yang dibarengi dengan klimaks di antara keduanya. Setelah nafas mereka yang terengah-engah kembali teratur. Kuni lalu mencium Sisal dengan sangat pelan dan penuh perasaannya. Meskipun terlintas seperti buru-buru. Tapi Kuni benar-benar menikmatinya.